5 tahun memang bukan waktu yang sebentar, tapi sebenarnya juga tidak lama. Biasanya banyak pihak yang mulai ancang-ancang membangun jalan menuju Pilpres selanjutnya. Jokowi pasti tidak akan istirahat dengan tenang selama 5 tahun ke depan, karena PR-nya masih sangat bertumpuk. Ingat, jangan sampai salah pilih, apalagi kasih panggung ke orang yang salah. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siwer. Oke, sekarang sudah bulan Desember, kurang dari 30 hari kita akan menuju tahun 2025. Kali ini saya masih mau membahas sedikit tentang Jokowi. Biar bagaimanapun, Jokowi masih menjadi topik pembicaraan hangat. Meskipun pilkada sudah selesai, tensi politik mungkin sudah agak dingin. Tapi efek yang ditimbulkan dari manuver Jokowi masih sangat membekas dan mungkin tidak akan pernah bisa hilang. Di akhir tahun ini ada 2 bonus besar untuk Jokowi. Mau tahu apa itu? Yang pertama adalah PDIP akhirnya membuat satu pengumuman yang sudah lama kita nanti-nantikan. Pada hari Rabu lalu, PDIP resmi memecat Jokowi, anaknya Gibran dan menantunya Bobi Nasution dari kader PDIP. Ini diumumkan oleh Sekjen PDIP langsung, sehingga ketiganya resmi bukan lagi bagian dari keluarga PDIP. Sejak Jokowi dan keluarganya menampakkan gelagat aneh sebelum Pilpres, orang-orang sudah menduga hubungan mereka dengan PDIP sudah berakhir. Masalahnya, tidak ada pengumuman resmi soal status hubungan Jokowi dengan PDIP. Status ini gantung berbulan-bulan. Ketika ditanya, tidak ada yang menjawab pasti, ngambang. Dan saat ini sudah clear. Mungkin karena sudah habis pilkada, PDIP mau bersih-bersih kader yang memang sudah dianggap tidak layak dipertahankan. Dengan demikian, PDIP akhirnya melepaskan sosok yang selama ini sudah membuat kekacauan politik maha besar. Herannya, masih banyak yang mendukung dan memberikan simpati pada Jokowi. Padahal PDIP punya alasan yang sangat kuat. Menurut perkataan Hasto, PDIP kesulitan mengendalikan libido berkuasa Jokowi dan keluarga. Dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode atau penundaan pemilu itu sangat mungkin dan benar. Mungkin memang benar, Jokowi ingin berkuasa lebih lama lalu meminta pihak lain memompa narasi ini ke publik. Tapi hasilnya mengecewakan karena rakyat protes dan marah. Masalahnya, PDIP memilih untuk taat kepada konstitusi. Kalau sudah 2 periode, ya sudah, harus pensiun. Jangan ada drama utak-atik konstitusi sehingga dimungkinkan jabatan 3 periode atau menunda pemilu setahun 2 tahun ke depan dengan alasan yang mengada-ngada. Libido kekuasaan ini rupanya tidak terbendung, efeknya meluas. Demokrasi terombang-ambing, demokrasi jadi tidak sehat. Ada banyak drama intimidasi, pengerahan kekuasaan, pemaksaan, sandera politik. Hukum dijadikan alat untuk membuat pihak lain tunduk dengan terpaksa, manipulasi aturan, hingga cawe-cawe yang di luar batas. Wajar kalau ada yang bilang tahun politik sekarang ini adalah yang paling buruk. Tapi syukurlah PDIP akhirnya berani memecat Jokowi dan keluarganya. Minimal Jokowi punya tambahan gelar baru yaitu kader pecatan. Anggap saja ini dipecat secara tidak terhormat. Karena kalau dipecat terhormat, pasti Jokowi diundang dalam acara besar. Lalu bagaimana langkah Jokowi ke depan? Mungkin dia bakal mencari parpol lain untuk berlabuh. Kabarnya sih partai berwarna kuning. Tapi yang saya dengar, di media sosial ada yang mengaku mendengar kabar bahwa partai ini bakal bergejolak kalau Jokowi berani menerobos masuk. Oke, sekarang bonus kedua yaitu hasil Pilkada Jakarta. Setelah drama murahan dari tim Ridho yang tidak mau mengaku kalah, akhirnya mereka harus menerima pil pahit. KPU di 6 wilayah administrasi kabupaten atau kota DKI Jakarta sudah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilihan gubernur pada Kamis siang. Hasilnya seperti yang sudah di-share banyak orang beberapa hari lalu, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno menjadi pemenang dengan suara 50,07%. Tidak ada yang berubah, datanya sama persis.
Hasil Pilkada Jakarta 2024 baru akan ditetapkan melalui rapat pleno KPU DKI Jakarta pada 7-9 Desember. Tapi sudah bisa dipastikan Pramono Anung dan Rano Karno adalah pemenang Pilkada Jakarta. Ridwan Kamil dan Suswono alias Rido sudah pasti kalah. Paslon ini adalah jagoan Jokowi yang bahkan di-endorse terang-terangan karena faktor rekam jejak. Masalahnya, rekam jejak apaan? Jokowi kebanyakan halu. Rekam jejak Ridwan Kamil yang paling diingat adalah saat mengejek Jakarta dan warganya bertahun-tahun lalu. Jokowi cuma malu mengatakan bahwa dia mendukung Rido karena nanti di Pilpres 2029 akan dibantu untuk membantu anaknya di Pilpres. Harus diingat, Jokowi saat ini suka melakukan jurus lampu sen kiri tapi belok ke kanan. Ucapannya harus diartikan sebagai sesuatu yang terbalik. Inilah hadiah terbesar buat Jokowi. Jagoannya di Jakarta kalah dengan dramatis. Pramono Anung dan Rano Karno diusung dengan kondisi yang tidak begitu menguntungkan. Banyak yang ragu dan tidak yakin mereka bisa menang. Publik yakin mereka diusung untuk menerima kekalahan. Elektabilitas di awal-awal cuma 0, sekian persen. Mungkin Rido tertawa karena lawannya sekilas gampang dikalahkan. Ibarat pertandingan sepak bola antara tim senior dengan tim bocah kecil. Dengan koalisi Jumbo Kim Plus dan di-endorse presiden dan juga mantan presiden, siapa sih yang tidak yakin bisa menang dengan mudah? Saya termasuk yang awalnya pesimis, tapi begitulah politik. Banyak kejutan. Yang awalnya anak bawang ternyata menjadi kuda hitam, lalu akhirnya menjadi pemenang. Yang awalnya kuat, malah menjadi kayak bebek lumpuh. Jadi mulai dari sekarang jangan lagi percaya dengan istilah Jokowi efek. Tidak ada itu. Semua itu cuma narasi yang dibesar-besarkan, overrated dan overhype. Jokowi efek baru manjur kalau ada bansos dan pengerahan kelompok-kelompok tertentu. Tanpa itu semua, Jokowi hanyalah Jokowi. Atau menurut kata netizen, Jokowi itu cuma Mulyono, enggak kurang enggak lebih. Setelah itu, apalagi? Kita tunggu lagi sampai Pilpres berikutnya. Tapi saya yakin Jokowi sudah standby dan mulai memikirkan bagaimana caranya membuat jalan mulus untuk anaknya maju di Pilpres. Masalah yang akan kita hadapi ke depan adalah Gibran mungkin akan dipersiapkan sebagai calon presiden. Apakah kalian siap dengan kabar ini jika benar terjadi? Atau mungkin kalian bakal bangga negara ini punya sosok seperti dia? 5 tahun memang bukan waktu yang sebentar, tapi sebenarnya juga tidak lama. Biasanya banyak pihak yang mulai ancang-ancang membangun jalan menuju Pilpres selanjutnya. Jokowi pasti tidak akan istirahat dengan tenang selama 5 tahun ke depan, karena PR-nya masih sangat bertumpuk. Ingat, jangan sampai salah pilih, apalagi kasih panggung ke orang yang salah. Lihat saja sekarang ini kasus Gus Miftah. Jadi viral dan bahkan dibicarakan oleh Perdana Menteri Malaysia. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.